Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 13 ayat 20 sampai 30. Silahkan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia, ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini. Menaungi dan menguasai hati pikiran kami di saat kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema Gerakan setelah merdeka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia pada saat ini. Tentang hal ini, mari kita pahami bahwa selain kita merdeka, kita juga perlu selamat. Kita menginginkan kemerdekaan, tetapi kita juga mengharapkan adanya keselamatan. Kemerdekaan yang sekarang kita nikmati adalah kebebasan dari penjajahan manusia. Tetapi kita juga harus sampai kepada keselamatan, yaitu kebebasan kita dari dosa, kebebasan kita dari belenggu-belenggu kelaliman, serta kebebasan kita dari murka Tuhan. Bagaimana semuanya ini, bagaimana keselamatan ini dapat kita alami di tengah-tengah kehidupan kita yang pada saat ini telah menikmati yang namanya kemerdekaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui nas firman Tuhan bagi kita pada saat ini diperlihatkan bahwa semua orang akan menerima tawaran tentang keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, tetapi dalam memperoleh atau dalam menggapai keselamatan itu, saudara-saudari, tiap-tiap orang harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Tiap-tiap orang harus segera bergerak dan berjuang dengan cepat untuk mendapatkan pintu tersebut sebelum pintu itu ditutup oleh tuan rumahnya. Sebab bukan kedekatan atau kekompakan seseorang dengan pemilik rumah itu menjadi penentu apakah seseorang itu bisa masuk atau tidak. Melainkan penentunya ialah pemilik rumah itu sendiri. Jika seseorang sampai di pintu itu saat pemilik rumah belum menutup pintunya, maka seseorang itu akan diperbolehkan masuk. Dan tentunya seseorang itu akan mendapatkan keselamatan yang dimaksud. Tetapi saudara-saudari, jika seseorang itu sampai di pintu saat pemilik rumah sudah menutup pintunya, maka seseorang itu tidak akan diperbolehkan masuk. Karena itu, tiap-tiap orang harus bergerak cepat dan perjuangannya jangan kendor. Kalau sudah bergerak, bergeraklah terus dan tetaplah berjuang. Baik bagi orang-orang yang sudah lebih dahulu bergerak dan berjuang,
maupun bagi orang-orang yang sudah didahului oleh orang lain. Berusahalah menjadi orang yang lebih dahulu sampai di pintu itu. Sebab orang yang lambat pasti akan menjadi yang terakhir, walaupun orang itu lebih dahulu bergerak daripada orang lain. Tetapi orang yang cepat pasti akan menjadi terdahulu, sekalipun orang itu sudah didahului oleh sesamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa keselamatan itu memang telah disediakan oleh Tuhan, dan untuk menuju keselamatan itu kita harus berjuang. Sehingga di tengah-tengah kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini, perjuangan kita jangan kendor, pergerakan kita jangan lambat, harus cepat, dan perjuangan itu harus tetap berjalan, harus tetap dikerahkan. Apalagi ketika di tengah-tengah perjuangan itu kita menghadapi berbagai persoalan, baik secara internal maupun eksternal. Perjuangan itu harus tetap berjalan. Saudara-saudari, pintu yang sesak itu adalah sebuah istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan jalan dan pola hidup yang benar, namun sangat sulit untuk dikerjakan. Itulah pintu yang sesak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan yang benar tentu kita mengalami kesulitan. Sekalipun kita sudah memiliki panduan dalam kehidupan kita ini, khususnya di tengah-tengah negara kita ini, ada hukum yang berlaku, ada undang-undang yang telah dirancang sedemikian rupa untuk kebaikan bersama. Tetapi dalam melaksanakan hukum maupun undang-undang itu, tentu kita mengalami kesulitan. Oleh karena kita memang masih terikat pada keinginan daging kita. Demikian juga dengan sesama kita yang masih terikat dengan keinginan daging. Sehingga kita dan sesama kita tidak bisa secara serius untuk mengerjakan yang benar itu. Hal inilah yang dapat kita pahami sebagai jalan yang sesat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sehingga agar kita memperoleh keselamatan di tengah-tengah kemerdekaan kita pada saat ini, kita harus hidup pada jalan dan pola yang benar sesuai dengan hukum Tuhan yang telah diwartakan, yang telah ditawarkan dalam setiap agama ataupun keyakinan yang diakui di negara kita ini, maupun melalui hukum dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin pertama dari firman Tuhan ini bagi kita adalah, mari kita sadari dan pahami bahwa kita harus memanfaatkan kemerdekaan ini dengan baik. Jadi kemerdekaan ini mesti kita artikan sebagai kesempatan kita untuk memperjuangkan keselamatan kita. Tinggalkan segala jenis perbuatan dosa dan jangan lakukan yang salah ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan, supaya kemerdekaan itu tadi akan diiringi dengan keselamatan kita. Tentang hal ini Rasul Paulus berkata di dalam kitab Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua, saudara-saudari, mari kita hidup dengan sikap takut akan Tuhan, dengan menghormati serta mengasihi semua orang, baik pemerintah,
baik sesama kita, baik masyarakat dalam kategori ekonomi di bawah kecukupan, baik yang kaya, mari kita menghormati mereka serta mengasihi mereka. Demikian juga terhadap orang-orang yang sepaham, menjadi sekawan dengan kita, ataupun yang memusuhi kita, atau yang dapat dikatakan sebagai musuh kita. Mari kita hormati serta kita kasihi mereka semua. Tentang hal ini saudara-saudari, Rasul Petrus berkata di dalam suratnya yang pertama, yaitu 1 Petrus 2 ayat 16-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi dalam hal ini saudara-saudari sudah jelas bahwa kita diajak oleh Tuhan pada saat ini untuk memanfaatkan kemerdekaan ini dengan baik, yaitu dengan meninggalkan segala jenis perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang melanggar hukum Tuhan, ataupun yang melanggar hukum, undang-undang, norma kehidupan kita. Lalu marilah kita juga sebagai warga negara yang baik menghormati serta mengasihi sesama kita, sehingga kehidupan kita ke depan akan semakin lebih baik di tengah-tengah kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Dan tentunya saudara-saudari, pada fase berikutnya kita akan sama-sama menikmati keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, baik keselamatan secara pribadi maupun keselamatan bersama-sama di tengah-tengah negara kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan tuntun kami agar kami dapat melakukan gerakan setelah kemerdekaan ini, yaitu untuk memperoleh keselamatan yang datangnya daripada Engkau dan yang sesungguhnya sudah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah kami berjuang dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam kemerdekaan.